Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu, PNS di mana saja berada, demikian Bapak Ibu P3K, TNI Polri, para pensiunan, dan seluruh rakyat Republik Indonesia. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu, terkait dengan pembahasan pemerintah dalam hal keadaan ekonomi rakyat Indonesia. Informasi terbaru Bapak Ibu, sebagaimana dimuat oleh media nasional Detik Finance, ini mengenai berita ekonomi bisnis Bapak Ibu. Jadi ini terkait dengan apa yang dibahas oleh pemerintah. Tentunya ini adalah merupakan satu target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun 2025. Yang kita ketahui juga bahwa ini sudah bulan Juli Bapak Ibu. Nah, tentunya nantinya akan disampaikan kepada publik bagaimana keadaan ekonomi, demikian dengan muatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun 2026. Tentunya yang dipikirkan oleh pemerintah yaitu kesejahteraan negara Republik Indonesia, termasuk juga dalam hal kesejahteraan masyarakat, termasuk para PNS TNI, Polri, para P3K, dan juga para pensiunan. Sehubungan dengan program pemerintah yang segera diwujud nyatakan, itu adalah merupakan satu komitmen pemerintah di era Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan kesejahteraan terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia. Disampaikan satu informasi bahwa pertumbuhan ekonomi dipangkas jadi 5%, ini rincian target APBN 2025. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, silakan ikuti informasinya sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja pada informasi terbaru ini. Ini merupakan satu informasi yang memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, termasuk para PNS P3K, TNI Polri, dan juga para pensiunan, karena pemerintah juga memikirkan bagaimana kesejahteraan pada tahun 2026. Jakarta, Badan Anggaran atau Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui prognosis semester 2 dan outlook anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 sampai akhir tahun yang disampaikan pemerintah. Terdapat beberapa perubahan mulai dari proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga pembiayaan anggaran. Persetujuan diberikan Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Said Abdullah dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta pada hari Kamis semalam, tanggal 3 Juli 2025. Bapak Ibu, ini adalah pembahasan terbaru pemerintah. Sebagaimana telah disampaikan, ini bukan hanya dibahas sepihak saja, tetapi ini, sebagaimana telah disebutkan Bapak Ibu, bahwa dari Kementerian Keuangan juga ada, kemudian dalam rapat pimpinan Ketua Said, itu juga sudah disampaikan, Gubernur Bank Indonesia juga hadir pada saat itu, dan ini dilaksanakan pada Kamis 3 Juli 2025. Tentunya yang dibahas pemerintah di sini adalah merupakan kabar bahagia untuk seluruh rakyat Republik Indonesia. Disampaikan bahwa dalam outlook terbaru, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 menjadi dalam rentang 4,7 sampai 5%. Proyeksi tersebut turun dibandingkan asumsi sebelumnya di level 5,2%. Terkait nilai tukar rupiah, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan sampai akhir tahun akan lebih lemah pada level 16.300
sampai 16.800 per dolar Amerika, dan imbal hasil SBN ditetapkan masih cukup lebar pada level 7% atau dekat batas bawah 6,8%. Dengan hal ini Bapak Ibu berarti keadaan ekonomi Indonesia masih stabil dan perekonomian masih aman. Tentunya apa yang dipikirkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia pada tahun 2026 tentunya menjadi satu hal yang menimbulkan semangat Bapak Ibu. Disampaikan juga bahwa postur APBN sampai akhir 2025 juga mengalami perubahan, yakni realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai 662 triliun, lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya 616,2 triliun. Hal itu dikarenakan defisit diperkirakan melebar ke 2,78% terhadap produk domestik bruto atau PDB, lebih tinggi dari yang semula dipatok hanya 2,53% proyek domestik bruto. Kami akan terus menjaga secara hati-hati APBN 2025. Kita melihat pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah sangat dinamis dan juga karena ada prioritas-prioritas baru dari Presiden yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan pertambahan dan ketahanan negara kita. Itu yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jadi dari pembahasan yang telah dijalankan oleh pemerintah, asumsi dasar ekonomi makro 2025 terbaru, pertumbuhan ekonomi 4,7 sampai 5%, sebelumnya 5,2%. Kemudian inflasi 2,2 sampai 2,6%, sebelumnya 2,5%. Berikutnya, tingkat bunga SUN 10 tahun 6,8 sampai 7,3%, sebelumnya 7%. Nilai tukar rupiah 16.300 sampai 16.800 per US dollar. Sebelumnya 16.000 per US dollar. Harga minyak mentah Indonesia 68 sampai 82 per barel. Sebelumnya 82 per barel. Kemudian lifting minyak, dalam arti lifting minyak bumi, 593 sampai 597 ribu barel per hari. Sebelumnya 606.000 barel per hari. Kemudian lifting gas bumi 976 sampai 980.000 barel setara minyak per hari. Sebelumnya 1,05 juta barel setara minyak per hari. Ini semuanya adalah perhitungan secara ekonomi Bapak Ibu dalam hal pendapatan dan belanja negara. Mengenai outlook yang disampaikan, yaitu outlook terbaru APBN 2025. Pendapatan negara 2.865,5 triliun, sebelumnya 3.005,1 triliun. Penerimaan perpajakan 2.387,3 triliun, sebelumnya 2.490,9 triliun. Penerimaan negara bukan pajak 477,2 triliun, sebelumnya 513,6 triliun. Yang kemudian belanja negara 3.527,5 triliun, sebelumnya 3.621,3 triliun. Belanja pemerintah, dalam arti belanja pemerintah pusat, 2.663,4 triliun, sebelumnya 2.701,4 triliun. Transfer ke daerah, 864,1 triliun, sebelumnya 919,5
triliun. Keseimbangan primer defisit 109,9 triliun, sebelumnya 63,3 triliun. Defisit 662 triliun atau 2,78%, sebelumnya 616,2 triliun atau 2,53%. Pembiayaan anggaran 662 triliun, sebelumnya 616,2 triliun. Demikian informasi yang baru saja dibahas oleh pemerintah Bapak Ibu. Semoga saja apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu PNS, P3K, TNI Polri, dan para pensiunan bisa terwujudkan kenaikan kesejahteraan yang cukup meningkat sebagaimana yang diharapkan selama ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.